Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 2 Korintus pasal yang keempat, mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-18, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah kuat dalam menghadapi segala situasi dan tidak pernah tawar hati. Saudara, dalam menjalani kehidupan kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai persoalan, baik dalam dunia bisnis, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam ekonomi kita, keluarga kita, dan dalam berbagai hal. Dalam semua aspek kehidupan kita akan ada selalu tantangan, persoalan, pergumulan, masalah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, yang penting sekali dalam kita menghadapi masalah dan persoalan itu, saudara, adalah kekuatan kita untuk menghadapinya. Karena segala masalah bisa diselesaikan, segala persoalan bisa diselesaikan, segala tantangan bisa diselesaikan. Tapi yang menjadi masalahnya adalah, adakah kita kuat atau tidak? Karena kalau kita tidak kuat, kita akan kalah duluan, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Mungkin saudara bisa melihat dalam perjalanan kehidupan saudara, kalau saudara kuat menghadapi masalah itu, maka pada akhirnya masalah itu akan bisa diselesaikan. Nah, itu sebabnya saudara, dalam kita menjalani kehidupan kita dan menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah dalam banyak aspek kehidupan kita perlu kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Bahkan kalau kita kuat menghadapi masalah dan menghadapinya dengan benar, selalu saya menegaskan bahwa masalah itu bisa menjadi mujizat. Masalah itu bisa menjadi batu loncatan menuju satu keberhasilan yang lebih besar. Itu sebabnya di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana supaya kita kuat menghadapi segala tantangan, segala masalah, segala persoalan di dalam kita menjalani kehidupan kita, sehingga kita akan mengubah masalah menjadi mujizat. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara akan gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan.
Jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat Tuhan bahwa dalam dia menghadapi tantangan dan persoalan hidupnya, dalam melayani Tuhan, dia tegaskan satu hal di ayat 16 kalimat pertama, sebab itu kami tidak tawar hati. Jadi Paulus mau menegaskan kepada umat Tuhan bagaimana supaya kuat menghadapi tantangan, kuat menghadapi penderitaan, dan dia beri contoh hidupnya sendiri di mana dalam menghadapi berbagai tantangan dia tidak mengalami tawar hati, dia tidak lemah, dia tidak kalah oleh karena masalah dan tantangan yang dia hadapi. Kalau kita belajar, saudara, maka kita akan melihat bahwa dalam perjalanan pelayanan Paulus, dia menghadapi begitu banyak tantangan. Ada berbagai pergumulan. Dia berkata bahwa seringkali dia dianiaya, seringkali dia kelaparan, seringkali juga dia mengalami kekurangan. Bagi dia tidak asing apa itu kekurangan, karena seringkali dia alami itu. Bahaya maut, dia menegaskan bahwa berkali-kali dia menghadapi bahaya maut. Tetapi dalam semuanya itu, hal yang dia tegaskan di sini, saudara, adalah sebab itu kami tidak tawar hati. Yang luar biasa adalah sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan, dia tidak tawar hati. Saudara, pekerjaan yang dilakukan oleh Paulus adalah pekerjaan Tuhan, adalah pelayanan. Dan dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan, itu pun ada tantangan. Padahal yang dikerjakan adalah hal yang baik. Yang dikerjakan adalah melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, supaya orang-orang bisa mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Tapi itu pun begitu banyak tantangan. Jadi wajar kalau dalam semua aspek kehidupan kita ada masalah, ada tantangan, ada persoalan. Sangat wajar, saudara. Karena hal yang baik pun dikerjakan, tetap ada saja tantangan, tetap ada saja masalah. Bahkan masalah yang dihadapi oleh Paulus itu masalah yang sangat besar seringkali. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa dalam menghadapi semuanya itu dia tidak tawar hati. Hari ini, saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, adakah saudara sedang memikul persoalan, beban berat, masalah yang berat, persoalan yang berat, penyakit, masalah di tengah-tengah pekerjaan, dalam bisnis, ekonomi saudara hancur mungkin dalam kondisi ini, masalah keluarga dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Adakah saat ini bahkan mungkin masalah itu bertubi-tubi saudara hadapi di dalam kehidupan saudara? Dengar, saudara, saudara harus kuat. Jangan pernah kalah oleh karena masalah, persoalan dan tantangan hidup. Kalau saudara kalah maka tidak ada harapan. Tetapi selalu saja ada harapan kalau saudara kuat. Kalau saudara menyerah, ya saudara sudah kalah dan tidak ada harapan. Tapi kalau saudara tetap kuat, seberapa sulit, seberapa berat, seberapa mustahil pun masalah saudara diselesaikan hari ini, dengar saudara, masalah itu bisa diubah, masalah itu bisa diselesaikan, bahkan masalah itu bisa menjadi mujizat. Sekali lagi, yang menjadi masalahnya adalah apakah saudara kuat atau tidak. Nah, kalau Paulus berkata di sini dalam semua masalah tantangan yang dia hadapi, dia berkata sebab itu kami tidak tawar hati. Mari kita belajar
Bagaimana sehingga Paulus tidak tawar hati, tidak lelah, tidak lemah, tidak kalah terhadap tantangan yang berat yang dia hadapi. Untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, dalam kita menghadapi tantangan, persoalan, dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus sehingga dia tidak tawar hati menghadapi segala tantangan? Ada 3 hal yang akan kita belajar di sini, saudara. Yang pertama, ayat 16 tadi Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Apa yang menjadi sebab dia tidak tawar hati? Selanjutnya dia berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Hal yang ditegaskan oleh Paulus di sini adalah bahwa sekalipun manusia lahiriah, tubuhnya semakin merosot, umur bertambah, kelelahan dan sebagainya, tetapi dia tidak mengalami tawar hati dalam menghadapi segala tantangan. Kenapa, saudara? Karena manusia batiniahnya, kerohaniannya, spiritualisnya itu dibaharui dari sehari ke sehari. Iman kerohaniannya dibaharui dari sehari ke sehari. Itu sebabnya dia tetap kuat, sekalipun tubuh sudah menjadi lemah, tapi kekuatannya tidak pernah lemah. Kenapa, saudara? Karena dari sehari ke sehari, imannya, kerohaniannya dibaharui. Setiap hari dia disiplin untuk membaharui iman kerohaniannya. Tidak disebutkan, saudara, apa yang dia lakukan untuk membaharui kerohaniannya, tapi hal yang dia tegaskan bahwa setiap hari dia membaharui kerohaniannya. Demikian juga hari ini saya akan menegaskan kepada saudara bahwa untuk saudara kuat, seberapapun umur saudara, saudara tetap kuat menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, maka alamilah pembaharuan rohani setiap hari. Alamilah pembaharuan iman setiap hari. Manusia batiniah setiap hari dibaharui. Itulah tujuan channel ini dibuat, saudara, untuk membaharui iman anak-anak Tuhan setiap pagi. Ada channel yang lain, yaitu channel audio Alkitab, di mana itu adalah channel untuk renungan malam. Sebelum saudara beristirahat, saudara bisa mendengarkan renungan malam, dan saudara akan mengalami pembaharuan rohani juga di sana. Jadi kalau setiap hari, saudara, pagi, sore, saudara merenungkan firman Tuhan, maka kerohanian saudara akan dibaharui setiap hari. Saudara akan menjadi pribadi yang tangguh, saudara akan menjadi pribadi yang kuat, sehingga masalah, persoalan sanggup saudara kalahkan, sanggup saudara hadapi, sanggup saudara selesaikan. Bahkan, saudara, ada channel yang lain, renungan yang lain, di mana saya membuat ayat-ayat emas, satu topik, ayat emas tentang satu topik dalam satu video. Saudara juga bisa belajar dari sana. Iman saudara bisa dikuatkan di sana. Searching aja channel ayat emas, saudara akan menemukan. Artinya, saudara bisa menemukan channel-channel yang akan membangkitkan iman saudara setiap hari. Iman saudara dibaharui setiap hari. Itu sebabnya saat ini saya mau mendorong setiap saudara, disiplinlah untuk membaharui iman saudara setiap hari dengan merenungkan firman Tuhan, dengan berdoa. Lakukan, kerjakan hal-hal yang akan membangkitkan iman kerohanian saudara setiap hari, yang akan membaharui iman kerohanian saudara setiap hari. Itu yang dilakukan oleh Paulus sehingga dia tidak mengalami tawar hati dalam menghadapi segala tantangan. Yang kedua, kita lihat ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Hal kedua yang membuat Paulus kuat menghadapi segala tantangan adalah bahwa ada satu pemahaman dalam dirinya, ada satu hal yang dia pahami, dan itulah kebenaran, di mana penderitaan yang dia hadapi dalam dia mengiring Tuhan, dalam dia melayani Tuhan, itu akan mengerjakan kemuliaan kekal di kekekalan. Itu akan mengerjakan satu mahkota
kemuliaan di kekekalan nanti. Jadi saudara, dalam penderitaan yang dia alami, penderitaan itu, tantangan itu dia hadapi untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga semuanya itu akan berbuahkan mahkota kemuliaan di hadapan Tuhan nanti. Nah, pertanyaannya hari ini, masalah persoalan yang saudara hadapi, apakah itu masalah dan persoalan ketika saudara menjalani kebenaran di dalam Tuhan, atau masalah karena kesalahan-kesalahan saudara sendiri? Karena saudara melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Itu dua hal yang berbeda, saudara. Artinya apa? Biarlah segala tantangan yang kita hadapi semuanya tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka segala tantangan yang kita hadapi, sekalipun berat kita menghadapinya, itu akan mengerjakan mahkota kemuliaan jika kita hadapi semuanya dalam kebenaran Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, tetap hadapi, tetap jalani sesuai dengan kebenaran Tuhan. Supaya sekalipun mungkin saudara harus menderita, sekalipun begitu berat, semuanya itu akan berbuahkan mahkota yang mulia di kekekalan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ayat yang ke-18. Paulus berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hal yang lebih luar biasa lagi, hal ketiga, cara pandang yang dibangun oleh Paulus adalah bahwa yang ada sekarang ini sifatnya sementara. Dan semuanya akan lenyap. Tetapi apa yang belum kelihatan, yaitu kekekalan, sorga yang mulia, upah yang besar di sana, mahkota, kemuliaan, itu adalah hal yang nyata dan bersifat kekal, kata Paulus. Dan dia berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan sementara, tapi dia memperhatikan yang tak kelihatan. Jadi hal yang dia bangun juga dalam dirinya, dia fokus kepada kekekalan. Supaya kita tidak lelah, supaya kita tidak menyerah menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, saudara. Fokuslah kepada kekekalan, bahwa di sana saudara akan menerima upah ketika saudara hadapi semuanya di dalam kebenaran Tuhan. Bahwa di sana ada upah, ada mahkota yang disediakan Tuhan bagi saudara ketika saudara hadapi segala tantangan, persoalan di dalam jalannya Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan ini, di mana dalam kita menghadapi perjalanan hidup kita, ada mungkin banyak tantangan, bahkan saat ini mungkin ada persoalan tantangan yang berat yang saudara hadapi dalam berbagai aspek kehidupan saudara. Tapi dengar, yang paling penting di sana adalah kita kuat. Kalau kita kuat, maka kita akan sanggup menghadapi semuanya. Kita akan sanggup menyelesaikan semuanya. Bagaimana supaya kita kuat? Kita belajar dari Paulus, di mana sekalipun begitu besar tantangan yang dia hadapi, dia berkata, aku tidak tawar hati. Kenapa saudara? Setiap hari dia baharui kerohaniannya. Lalu yang kedua, kenapa saudara? Karena dia menyadarkan dirinya bahwa penderitaan ini akan mengerjakan sesuatu yang kekal di sorga nanti. Lalu kemudian dia arahkan pandangannya kepada kekekalan. Dia tidak fokus kepada dunia dan perkara-perkara dunia. Puji Tuhan saudara, demikian juga dalam hidup kita. Untuk kita kuat menghadapi segala tantangan persoalan hidup kita, maka yang pertama, baharui kerohanian saudara. Yang kedua, pahamilah bahwa hari ini sekalipun saudara menderita, namun saudara tetap hadapi semuanya dalam kebenaran firman Tuhan. Itu dicatat oleh Tuhan, dan kemudian saudara akan menerima upah atas kekuatan saudara, atas kesetiaan, ketekunan saudara menghadapi semuanya dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian fokuslah kepada kekekalan itu. Jangan fokus kepada apa yang kelihatan sekarang, karena yang kelihatan sementara dan akan lenyap dengan seketika kelak. Tetapi kekekalan itu akan kita, di kekekalan kita akan terima mahkota yang mulia. Fokuslah kepada kekekalan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, sehingga pagi hari ini iman saudara berkobar, semangat saudara berkobar dalam menjalankan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Tetap kuat, jangan tawar hati apapun yang saudara hadapi hari ini. Terapkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara.
Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan. Bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka. Sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati. Biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu
melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat.
Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar, sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.